Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Ramadan, NRP 1012217, yang akan menjelaskan tugas yang mengenai UTS, Marifatullah dan ibadah. Tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Seorang hamba tidak akan dapat merealisasikan tujuan tersebut jika dia tidak mengenal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, mengapa kita wajib mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, karena yang akan kenal adalah pencipta alam semesta yang telah menguasai manusia dan menyiapkan untuknya segala kebutuhan di langit dan di bumi. Yang kedua, manfaat dan pengaruhnya yang sangat besar, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, ketentraman yang sejati. Seorang mukmin akan selalu yakin bahwa Allah telah menjamin kehidupannya dan melindungi keselamatannya. Yang keempat, di akhirat ia akan mendapatkan surga dan syafaat dan keridhaan Allah. Yang selanjutnya, Marifatullah, pengertian Marifatullah berasal dari kata arofa, yaitu yang berarti mengenal. Marifatullah juga dapat diartikan sebagai upaya manusia untuk mengenal Allah lebih jauh sehingga membuat kadar keimanan dan ketakwaan seorang muslimin atau muslimah menjadi lebih tinggi. Jalan menuju Allah dalam metode Islam sebagai berikut. Yang pertama, metode Islam dengan ayat qauliyah dan kauniyah. Yang kedua, metode Islam dengan nakli dan akal. Yang ketiga, tasdim atau membenarkan. Sedangkan metode jahiliyah dalam mengenal Allah diantaranya: satu, metode dugaan dan hawa nafsu. Yang kedua, ragu-ragu. Dan yang ketiga, berakibat kufur. Dalam mengenal Allah, kita dituntut menjadi seorang yang beriman dan beramal saleh. Allah sangat menyayangi manusia yang senantiasa mengingatnya. Allah menjadikan surga, keberkahan, keridhaan, kemerdekaan, serta kemuliaan di dalam hidup kita. Yang selanjutnya, penghalang Marifatullah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat, berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Kedua, maradus syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Maradus syahwat itu terbagi menjadi 5. Al-fisku, kefasikan. Yang kedua, al-kibru, kesombongan. Yang ketiga, az-zulmu, kezaliman. Yang keempat, al-kizbu, kedustaan. Dan yang kelima, katsabul masyahi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Maradu asyubah dibagi menjadi 4. Al-jahlu, kejahilian atau kebodohan. Yang kedua, al-irtiyab, keraguan-raguan. Yang ketiga, al-insiraf, penyimpangan. Yang keempat, al-ghiflah, kelalaian. Yang selanjutnya, bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian Marifatullah. Mabda, ruang pembahasan ilmu tauhid. Yang pertama yaitu Marifatullah. Mabda yaitu suatu ilmu yang membahas tentang keberadaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang berhubungan dengan Allah serta qadar dan qadarnya yang terangkum dalam pembahasan rukun iman, yakni iman kepada Allah dan iman kepada qadar dan qadar. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah percaya sepenuhnya akan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa keraguan sedikitpun, baik zat, sifat dan perbuatannya. Yang selanjutnya, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti meyakini dengan sepenuhnya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhannya yang berhak disembah maupun dipercayai.
Iman kepada Allah Subhanahu wa taala meliputi hal yang pertama zat Allah, yang kedua sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga sifat jaiz. Selanjutnya pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Upaya mengesahkan Allah dalam Islam berangkat dari rububiyatullah, yaitu pengakuan kita bahwa Allah adalah Rabb, Tuhan yang telah menciptakan, yang memberi rezeki, dan yang memiliki. Tauhid rububiyah mengacu pada keyakinan bahwa Allah adalah pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Sedangkan tauhid uluhiyah, beberapa poin utama tentang tauhid uluhiyah melibatkan yang ke-1 kesadaran tunggalitas, penyembahan hanya Allah yang layak menerima ibadah dan penyembahan, menolak menyembah selain Allah, menolak beribadah atau beribadah kepada selain Allah. Yang ketiga, ibadah bersih dari syirik, yaitu menjaga agar ibadah tidak mencampur adukan dengan unsur syirik atau asosiasi Tuhan dengan yang lain. Sedangkan tauhid asma wa sifat, tauhid asma wa sifat adalah konsep dalam Islam yang berkaitan dengan keyakinan bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna dan unik.